Selamat siang. Perkenalkan saya Ferdinand Jonas Kaiser. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Mercu Buana. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan produk kami atau mempresentasikan produk kami yaitu catering nasi kotak yang dengan merek dagang Makan Cinta Box Catering. Jadi sebenarnya Makan Cinta Box Catering ini sudah ada sejak 2018, namun vakum karena ada kesibukan kami masing-masing mulai dari pekerjaan dan juga kuliah. Saya ingin juga memperkenalkan tim saya yang terdiri dari saya sendiri, Ferdinand Jonas Keisha sebagai tim leader, dan juga Lili Rusmiati sebagai member. Beliau adalah mahasiswa London School. Dan juga yang terakhir saya ingin memperkenalkan dosen kewirausahaan kami, Bapak Eko Putra Budiman, SSN IKOM. Kenapa kami memilih produk catering nasi kotak ini? Kami menemukan 3 masalah. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Karena saat ini masyarakat cenderung memperhatikan waktu. Uh, Contohnya seperti karyawan-karyawan kantor. Yang kedua, kurangnya perhatian akan kebersihan dari para usaha makanan, terutama catering nasi kotak. Dan yang terakhir, yang ketiga, penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan seperti MSG dan lain-lain. Contoh dari masalah yang kami temukan yaitu di lingkungan pekerjaan kami, kesibukan karyawan seperti meeting, banyak pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk makan siang. Dan yang kedua, makanan yang dijual oleh warung-warung makan di area perkantoran itu cukup jauh jaraknya dan makanannya pun juga banyak mengandung MSG. Kami menemukan 3 solusi. Yang pertama, menu-menu makanan yang dari catering nasi kotak Makan Cinta kami ini terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan MSG. Dan yang kedua, dalam proses pembuatannya pun juga kami mengutamakan kebersihan. Yang terakhir atau yang ketiga, catering nasi kotak kami dapat menerima PO dadakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah karyawan-karyawan perkantoran yang saat ini cenderung memperhatikan waktu. Jadi PO dadakannya itu misalkan paling lambat itu terakhir malam mereka request dan pagi-pagi sekali kami akan membeli bahan makanan dan juga proses pembuatannya. Target customer. Awalnya target customer kami pertama adalah karyawan perkantoran di mana kami bekerja, dan yang kedua adalah teman-teman kami seperti teman-teman kuliah, teman-teman bermain, teman-teman di sekitar rumah, sanak saudara, dan sebagainya. Market sizing. Market sizing SOM itu teman-teman kantor atau karyawan itu 15%, SAM karyawan di lingkungan kantor di lingkungan kantor-kantor kami itu sekitar 25%. Dan yang terakhir TAM teman-teman sosial media yang jangkauannya lebih luas seperti Instagram. Kompetitor dan positioning. Kompetitor kami ada di kualitas yang tinggi dengan menggunakan bahan-bahan alami dan bersih dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu kami juga sempat memperhatikan kompetitor kami. Ada salah satu contoh rumah-rumah makan yang menyediakan catering juga, namun harganya rendah dengan kualitasnya yang juga rendah, tidak cukup baik karena mereka juga terlalu banyak menggunakan MSG dan faktor kedua adalah kebersihannya. Ada juga soul in a box. Kami temukan soul in box ini juga uh, memproduksi produk-produk makanan kesehatan. Jadi mereka juga menggunakan bahan-bahan alami dan mereka juga mengutamakan kesehatan. Ini kualitasnya tinggi, cuman harganya juga pun cukup tinggi. Dan yang terakhir ini adalah Hoka Hoka Bento.
harganya tinggi, cuman kualitasnya ini agak agak sedikit kurang karena penggunaan MSG-nya yang berlebihan. Bisnis model. Bisnis model kami ini business to customer atau B2C, dengan key partnernya itu supplier box atau wadah makanan. Yang kedua, ekspedisi pengiriman seperti ojol, ojek online dari mulai Grab dan juga Gojek. Ada juga supplier bahan baku makanan. Yang kedua ada key activities. Yang pertama adalah membuat pesanan makanan, mempromosikan produk kami ke teman dan lingkungan sekitar. Yang kedua, dan yang terakhir ketiga, melakukan packaging produk kami. Yang ketiga, key resource. Ya, key resource ada supplier bahan bakunya yang berkualitasnya baik. Yang kedua, sumber daya manusia, juru masaknya sendiri itu teman saya sendiri. Value preposition, harga yang terjangkau, kemasan praktis, dan bahan bakunya yang berkualitas. Customer relationship kami ada dua, memberikan diskon dengan minimum pembelian, dan yang terakhir yang kedua ini memberikan tambahan menu seperti puding, buah-buahan, atau lain sebagainya. Strategi channel kami, kita melalui Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Customer segmen kami dimulai dengan rekan kerja, karyawan-karyawan kantor kami, teman kuliah, dan juga teman di sosial media. Cost structure. Cost structure ini adalah pembelian bahan-bahan baku seperti bahan-bahan makanan yang berkualitas, kotak makan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Ini penjualan nasi kotak kepada customer segmen yang sudah ditentukan. Milestone. Awalnya untuk bulan Maret kemarin kami baru mendapatkan satu transaksi, satu pembelian. Di bulan berikutnya, bulan April, masih sama dengan transaksi satu pembelian. Di bulan ketiga ada penambahan satu menjadi dua pembelian, dua transaksi. Dan yang di bulan berikutnya, di bulan Juni, ada penambahan menjadi 15 pembelian. Funding needs and allocation. Total funds needed kami adalah 3 juta. Yang dialokasikan dari modal awal sebenarnya 1.210.000 itu terdiri dari modal saya dan teman saya. Dan juga ada pembelian bahan-bahan atau barang-barang pendukung seperti kompor gas, wajan besar dan kecil, panci besar dan kecil, oven, tabung gas, baskom, dan peralatan kecil. Marketing and customer acquisition itu dari membuat flyer, promosi, membuat sosial media personal branding, menjaga kualitas makanan, dan mengirim pesanan sesuai permintaan. Bapak Ibu bisa menemukan address kami di Jakarta dengan nomor telepon di 0813 3232 5745, dan jangan lupa untuk follow IG kami di makan_cinta. Terima kasih.